Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melandri Badiko, NIM 18233061, Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang UAS simulasi pajak. Sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan kepada untuk diketahui oleh umum dan kalangan tertentu. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktur Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak, untuk memberitahukan dan memastikan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sosialisasi langsung. Adalah kegiatan sosialisasi perpajakan yang berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antaranya yaitu Early Tax Education, Tax Goes to Campus, Tax Goes to School, klinik pajak, seminar, dan workshop. Yang kedua yaitu sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan pada masyarakat dengan tidak melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi yang dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan media cetak yaitu berupa koran, majalah, tabloid, dan buku. Upaya dari JP memberikan pengertian informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Kegiatan sosialisasi mengenai perpajakan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk menghimbau para wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Meskipun saat ini pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, namun masih banyak para wajib pajak yang menghiraukan pesan yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi. Namun, ada juga beberapa masyarakat yang terpengaruh dan menjadi patuh terhadap kegiatan sosialisasi. Yang pertama yaitu konsep sosialisasi perpajakan. Definisi pajak terdapat bermacam-macam definisi, di antaranya dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu PAJ Andrian adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh wajib membayarkan peraturan perundang-undangan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung atas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua yaitu Ray M. Sommerfeld Helmsen M. Anderson adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib melaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh lebih dahulu untuk mendapatkan imbalan yang langsung dan profesional. Selanjutnya itu fungsi pajak, yaitu yang pertama adalah fungsi penerimaan. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintahan. Contohnya adalah pajak dalam APBN. Yang kedua yaitu fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian lupa terhadap barang mewah yang dikenakan pajak yang tinggi dan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Selanjutnya yaitu persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak, sanksi dan perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia menerapkan self-assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur oleh Undang-Undang Perpajakan yang bertujuan untuk melaksanakan pemungutan pajak dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang
dapat mengandung unsur pemaksaan, dan konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi perpajakan. Laporan perpajakan atau perhitungan pembayaran pajak. Baik pribadi maupun perusahaan, biasanya kita kenal surat pemberitahuan atau yang disingkat dengan SPT. Selanjutnya, jika pembayaran pajak dilakukan oleh setiap bulan, maka laporan perpajakan atau SPT dilakukan setiap tahun. Maka dari itu SPT tahunan pajak menghasilkan disebut dengan SPT tahunan atau PPH. Jadi SPT PPH adalah laporan perpajakan untuk suatu tahun atau bagian tahunan pajak yang dimana laporan itu meliputi SPT tahunan orang pribadi maupun SPT tahunan badan atau perusahaan. Pajak sendiri wajib dibayar oleh perusahaan setiap bulannya dan dilaporkan setiap tahunnya. Adapun distribusi pajak yang dibayarkan nantinya akan dikembalikan ke masyarakat oleh pemerintah berupa fasilitas umum dalam bentuk infrastruktur hingga subsidi. Hal tersebut dikarenakan organisasi non-profit juga memiliki pemasukan yang biasanya dihasilkan oleh donatur. Laporan perpajakan perusahaan masuk sebagai sistem penghutang pajak atau holding assessment system, di mana sistem ini bisa memberikan wewenang pada pihak ketiga melakukan perhitungan dan pelaporan pajak perusahaan tersebut. Berikut ini adalah dokumen yang harus dipenuhi oleh laporan perpajakan perusahaan. Yang pertama yaitu adalah laporan keuangan perusahaan, yang kedua NPWP perusahaan, yang ketiga kode EFIN. Yang terakhir adalah contoh prosedur perpajakan, yaitu pentingnya pelaporan bagi wajib perusahaan, jenis formulir dalam pelaporan SPT tahunan, sanksi bagi wajib pajak yang tidak lapor SPT tahunan, tren pelaporan SPT tahunan dari tahun ke tahun, dan itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.